Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di video kami. Alhamdulillah, pada kali ini saya dihadiri oleh senior saya, yaitu Kakanda Saiful Basri. Masya Allah, Kakanda. Beliau ini merupakan salah satu senior saya, terutama di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau ini mantan ketua umum di cabang Kota Sungai. Iya. Dari 2000 berapa kan? 2018. 2018. Sekarang sudah di 2018 2020. di misioner. Baru beberapa hari lalu ya? Beberapa hari lalu beliau sudah berakhir dari masa pengabdiannya untuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Kota Usmau ini. Oh ya, tadi katanya mau kasih puisi untuk teman-teman lah. Judulnya apa? Lintas Kenangan. Karya sendiri, masya Karya Allah, sendiri. masya Allah. Ini barusan saya tulis. Itu ada sholat maghrib saya tulis. Jadi sambil menunggu waktu isya saya tulis puisi ini, Lintas Kenangan. Berarti kali ini istimewa untuk teman-teman yang menyaksikan ini sekarang berarti. Oke, boleh coba diperdengarkan teman-teman. Lintas Kenangan. Pagi itu kita berhimpit-himpit ria pada sebuah kursi teras yang tak beratap, disertai hujan yang terus menderu. Di antara gelombang sinar matahari pagi kian menampar wajah. Aku, kamu, kita mengulur tangan agar terikat erat dalam ikatan ini. Merapatkan badan agar tak kepanasan, mengangkat tangan agar tak berkeringat, mengurai tawa agar tak sepi. Bolehkah aku meminta untuk mengulangnya kembali? Ini suatu kenangan dari puluhan kenangan bersama kalian. Duduklah bersama selamanya dalam kenangan, bukan hanya sekedar melintas untuk menyapa. Masihkah kalian mengingat malam itu suara kera-keri yang membuat sebuah keadaan menjadi kacau? Jangan diingat kembali, cukup. Terlalu menggoda jika diteruskan, karena belum kau sentuh secara habis. Biarlah dalam kenangan yang melintasi masa, masih ada rindu yang belum tersampaikan. Masih banyak tentang itu yang tak bisa aku ucapkan. Mari saling perbaiki diri. Terima kasih motivasi dan suara-suara serak bernada merdu yang kerap kau berikan. Aku yakin semua demi kebaikan. Tak terlihat dari wajah gaya paksaan. Semua dari hati yang terdalam demi panutan. Wassalam Dinda. Iya, memang luar biasa, luar biasa. Jadi ini puisi memang tidak saya spesifikasi, tetapi ini memang saya buat berdasarkan pengalaman selama ini yang telah saya jalani. Jadi ini persembahan saya kepada dinda-dinda kita, dinda-dinda saya. Sebenarnya udah pernah dipublikasikan Kak sebelum di sini. Sebelumnya belum. Berarti istimewa, ini istimewa untuk hari ini. Jadi memang saya tulis puisi ini untuk saya bacakan di acara Arifan. Itu sudah berapa lama? Baru beberapa jam yang lalu gitu saya tulis puisi. Oh, spesial. Masya Allah. Istimewa. Oke, sekarang kita balik ini aja ke sesuai wacana kita. Sesuai fokus kita ya. Iya. Jadi supaya nggak ternawur ya. Jadi wacana kita bertemu hari ini untuk kita bahas mengenai yang beliau tekuni sama ini, yaitu mengenai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Beliau berpengalaman di organisasi ini sudah dari berbagai daerah. Pertamanya ketika S1 berarti di Makassar. Jadi beliau ini pernah berkecimpung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar sebelum di semuanya. Jadi itu kan waktu saya pertama itu kuliah. Dulu kita itu tidak pernah artinya disapa-sapa oleh senior kita untuk masuk ke IMM, itu nggak pernah.
Kalau kita kuliah di kampus-kampus Universitas Muhammadiyah yang besar itu, kita nggak pernah maksudnya disapa, ayo masuk ke IMM, enggak. Tapi kita yang mencari IMM itu, di mana IMM. Akhirnya apa? Saya bersama teman-teman itu waktu itu berinisiatif bahwasanya, ayo kita mencari. Ada orang rame-rame itu ikut kegiatan apa di aula. Akhirnya kami ke sana. Kami ikut-ikut aja gitu. Pas ikut-ikut aja, kenalan dengan orang sana, kenalan di teman-teman yang lain. Akhirnya dari jurusan apa? Oh, di jurusan A. Oh, mau gabung dengan IMM. Nggak tahu apa itu IMM kan? Akhirnya diperkenalkan IMM. Akhirnya kita gabung dan kita menjadi pengurus. Waktu itu saya ketua HMJ di jurusan saya, dan alhamdulillah saya juga menjadi pengurus di fakultas di IMM. Begitulah kira-kira. Artinya apa? Kita sampaikan bahwasannya IMM ini kalau di kampus besar itu kita harus mencari. Kan begitu berharganya IMM ini kalau di kampus kita itu. Begitu. Ini sebelumnya, ini maaf teman-teman, telat. Sebelum tadi baru saya kasih tahu namanya. Jadi, maaf ini nggak saya kenalin dulu tadi. Beliau ini Kakanda Teguh Saiful Basri, mantan ketua umum IEM cabang Kota Lusmawe. Beliau ini mahasiswa S2 di IEN Kota Lusmawe. Dan beliau ini alumni Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan beliau kembali lagi ke kampung halamannya pada tahun 2017. Setelah beliau menyelesaikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan beliau pulang mencari pengalaman di Makassar. Beliau mempererat lagi kemuhamadiyahannya di Kota Lusmawe, hingga beliau kemarin telah menyelesaikan pengabdiannya di cabang Ikatan Muhammadiyah Kota Lusmawe. Memang luar biasa ini. Terima kasih. Sebelumnya saya nggak tahu ya, ternyata saya dibawa ke sini memang disiram-siram. Saya pikir tadi ada acara seminar apa gitu, ada acara apa. Ternyata sampai di sini saya ini sudah dikupas-kupas gitu ya. Memang luar biasa memang. Emang dasarnya ini luar biasa emang. Ini memang punya bakat terpendam. Ini saudara, ini wacana sudah diundur-undur hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan kita undur saja ini. Alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 29 November akhirnya terlaksanakan. Ya, walaupun belum masuk ke tahap editing sih. Jadi jangan sampai nanti seperti interogasi dewan-dewan itu, interogasi pejabat-pejabat itu hebat ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini pertanyaan yang pertama yang sudah saya siapkan itu gimana sih mulai dari wacana Kakanda merantau ke luar daerah Makassar. Dulu ketika kita selesai dari pondok pesantren itu kan, kita itu dimotivasi untuk bisa kuliah keluar. Itu nggak tahu dulu ya, seperti seakan-akan dihipnotis kita. Agar apa? Semua lulusan pesantren itu harus kuliah keluar, harus merantau itu. Entah apa gitu ya. Jadi tujuan terkadang nggak jelas, terkadang masih menjadi ini masih bimbang ini antara pilih keluar atau tidak, atau cuma ikut-ikutan. Banyak di antara teman-teman itu cuma ikut-ikutan aja. Jadi pas dilihat teman keluar ya ikut aja keluar gitu. Jadi ada yang sebagian bisa sukses, ada sebagian belum sukses. Ya artinya semua pasti menginginkan kesuksesan gitu ya. Jadi ketika pertama kali itu kita keluar, saya itu pertama itu kuliahnya di Malang. Di Universitas Muhammadiyah Malang, UMM ya. Jadi pada saat itu saya sering sakit itu tiap hari sakit saya, karena kan Malang itu kan daerah dingin. Daerah dingin, daerah pegunungan ya. Nah, jadi luar biasa kita. Jadi ketika saya sering sakit itu, akhirnya suatu hari saya ketemu dengan senior saya, dan saya
menyampaikan bahwasanya saya sering sakit dan ini tidak bisa dibiarkan lama. Akhirnya apa? Inisiatif saya bertemu dengan pihak rektorat waktu itu Prof. Muhadjir Effendi. Jadi akhirnya saya pindah ke Makassar. Mulai dari itu saya pindah ke Makassar. Saya sudah kuliah di Malang itu sekitar 6 bulan. Sudah kuliah ke Malang. Satu semester saya pindah ke Makassar. Karena apa? Karena memang seorang profesor itu, seorang Prof. Muhadjir Effendi itu ketika melihat saya memang nggak cocok saya kuliah di Malang. Karena sering sakit, bibir saya itu sering sakit, saya sering kedinginan, pokoknya banyak penyakit yang tiap hari itu ada. Jadi akhirnya apa? Saya ketika hari ini saya ketemu rektor, besoknya saya langsung terbang ke Makassar. Dan saya terbang ke Makassar nggak ada pengurusan lagi, langsung besoknya saya langsung masuk kuliah. Tapi akhirnya alhamdulillah beberapa hari di sana di Makassar itu bisa berinteraksi dengan teman-teman di sana. Kemudian setelah itu saya akhirnya menjadi ketua HMJ, bisa jalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia Timur. Itu luar biasa. Ya. Berarti itu perpindahan dari Malang ke Makassar langsung yang ngurus langsung pihak Malang, pihak UMM sama pihak UMM Makassar. Iya, begitulah. Tanpa permintaan berkas. Ada di telepon Prof. Muhadjir menelpon rektor UMM menelpon rektor Makassar. Ya. Mungkin begitu. Pertimbangan mengenai sakit, kesah mahasiswanya ya. Begitulah. Berarti selama di Makassar problem pertama yang didapati itu apa kira-kira? Jadi saya sering tidak mau makanan Makassar pertama, makanan Bugis itu kan. Jadi semacam makanan memang tidak cocok dengan lidah kita orang Aceh. Ya, yang ketiga adalah yang menjadi problem itu adalah di sana panas. Jadi kan kita dari yang tempat dingin di tempat panas. Baru kita dari dingin 6 bulan kita pindah ke daerah langsung panas. Itu kan luar biasa. Jadi kita setiap pagi kuliah itu matahari sampai di kampus itu kita sudah berkeringat. Jadi sampai sebegitunya perjuangan ya. Tapi alhamdulillah dengan kita menjalani berproses kan, akhirnya kita bisa keliling Indonesia Timur gitu ya. Berarti itu tahun berapa? Saya ke Makassar itu 2013. 2013. Iya. Ya, berarti 7 tahunan yang lalu. 7 tahun lalu. Jadi waktu memang waktu itu berjalan cukup cepat ya. Tanpa terasa sudah 7 tahun. Itu dari daerah sendiri atau ada bareng sama teman atau gimana? Saya sendiri. Saya sendiri. Masya Allah. Insya Allah nanti cerita perjalanan saya akan saya ungkap dalam sebuah buku yang akan keluar Insya Allah. Ya. 2021 kita keluar buku. mengenai aktivitas pengalaman di Makassar. Pengalaman di Makassar, pengalaman menjadi menelusuri pojok-pojok Indonesia Timur, pelosok-pelosok Indonesia Timur akan kita ungkapkan. Teman-teman yang penasaran ditunggu. Dihubungi langsung, jangan kalau nanti nggak keluar. Banyak yang sudah banyak sudah request. Ya. Itu mengenai di Makassar aja. Jadi banyak. Jadi itu akan saya ungkapkan dalam sebuah buku selama perjalanan saya 4 tahun. Gitu. Berarti akan ada lanjutannya. Ada. Kan itu cuma 4 tahun. 4 tahun. Masih ada lanjutan. Oke, ditunggu ya teman-teman mengenai cerita yang panjang selama 4 tahun yang digoreskan ke dalam satu buku gitu. Itu panjang 4 tahun selama berarti itu selama perjalanan kuliah S1 berarti ya. Kuliah S1 dan saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk menelusuri berbagai daerah gitu ya. Jadi ada cerita-cerita tersendiri selama saya berkunjung ke daerah. Misalnya saya berkunjung ke Tanah Toraja. Itu ada cerita tersendiri Tanah Toraja. Misalnya saya berkunjung ke Luwuk atau Morowali, itu ada cerita tersendiri saya. Saya berkunjung ke Maluku, itu ada cerita juga. Saya berkunjung ke Kendari atau Wakatobi, itu ada cerita juga.
Jadi masing-masing itu ada cerita semuanya. Berbagai macam daerah. Berbagai macam daerah, berbagai macam kebiasaan di sana kan, berbagai macam cerita lah di perjalanan yang kita alami. Nanti akan diungkapkan dalam buku itu. Ya ini ke temanya. Ya. Gimana ceritanya mengenai tadi kan mengenai awal mula ke Makassar. Ya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya mengenai awal mulanya mengenal IMM? Jadi pertama sudah sebelum kita masuk ke Universitas Muhammadiyah Makassar, kita sudah mengenal IMM ini di UMM. Di UMM. Malang. Jadi kan banyak senior-senior kita itu sudah memang menjadi pengurus di sana. Ada di pimpinan komisariat, ada. Jadi itu diperkenalkan. Nanti kalau masuk ke Universitas Muhammadiyah, apapun namanya, cari itu yang namanya IMM. Cari itu. Silakan berproses dalam IMM. Ya, silakan berproses dalam IMM. Di sana banyak ilmu yang didapatkan. Di sana banyak teman baru yang akan dapatkan. Di sana banyak pengalaman-pengalaman yang tidak ada dalam mata kuliah di kampus itu. Jadi itu semua didapat di IMM. Nah, begitu. Jadi kita mengenal IMM itu sebelum masuk ke universitas. Kalau sudah masuk ke universitas, kita tinggal cari aja IMM itu di mana. Saya sudah cerita tadi pertama. IMM itu nggak pernah menyentuh kita, nggak pernah menyapa kita ya. Kita cari itu. Setiap ada kegiatan, coba lihat temanya apa ini, siapa yang buat ini. Kalau acara di kampus pasti yang buat, kalau bukan fakultas prodi, kalau bukan prodi lembaga LDK, kalau bukan LDK itu